baik, berbicara tentang misiologi, maka kita harus belajar dari pertama tentang Matius 28 ayat 19 sampai 20. Mari yang punya Alkitab di samping silakan membuka Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Jadi bagian ini sangat kuat di dalam diri kita, melekat kuat di dalam diri kita untuk berbicara tentang misi itu sendiri. Ya. Karena ini yang disebut dengan Great Commission atau amanat agung yang dipercayakan kepada kita sebagai murid-murid Tuhan untuk memberitakan dan terus menyuarakan kebenaran firman. Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ya, makasih Kak Arto yang membantu. Jadi jelas sekali di sini dia mengutus orang ke dalam dunia. Jadi tidak ada misi tanpa pengutusan. Dan pengutusannya sederhana sekali, yaitu pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Ingat baik-baik, Alkitab tidak pernah bilang pergilah jadikanlah semua bangsa orang Kristen, tidak pernah bilang pergilah jadikanlah semua bangsa menjadi anggota satu gereja, tidak ada. Makanya saya selalu bilang Kristen belum tentu murid, tetapi murid pasti Kristen. Ingat baik-baik, dari sejak semula orang yang disebut Kristen adalah murid Tuhan, yang kehidupannya mencintai firman Tuhan, yang punya kehidupan doa yang baik, yang rela berkorban, rela memberi segala sesuatu bagi pekerjaan. Ada yang berpikir bahwa misi itu adalah ya hanya sekedar memberitakan Injil, sah. Ada yang bilang misi itu adalah yang pergi ke OEK, yang pergi ke Papua, yang jadi guru di sini tidak bermisi. Itu, saudara. Kalau kita mau bilang begitu, maka Paulus tidak bermisi, saudara. Karena Paulus memberitakan Injil di kota-kota besar. Kenapa Paulus memberitakan Injil di kota-kota besar? Tesalonika, Korintus, Efesus, ibu kota negara Asia Kecil. Kenapa? Karena Paulus tahu disitulah tempat berkumpul orang-orang yang nanti setelah mendengar berita Injil, mereka akan pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil. Itu pun yang dilakukan oleh kita. Kenapa kita melayani di kampus-kampus besar, di kota-kota besar yang ada kampusnya? Karena disitulah berkumpul calon-calon pemimpin masa depan. Pada saat mereka terbina, mereka kembali ke daerah-daerah mereka. Nah, di mana kita bermisi? Di mana kita bermisi? Kalau misi gereja adalah segala sesuatu yang diutus gereja untuk dilakukan di dalam dunia, berarti tempat kita bermisi adalah di dalam dunia ini. Saya ngomong gereja bukan berarti gereja gemit ya. Kita pun gereja. Maksudnya saudara dan saya yang adalah murid Tuhan yang bersekutu di tempat ini, kita adalah gereja. Karena gereja adalah orangnya. Tempat kita bermisi adalah di dalam dunia ini. Artinya di mana sih? Hari ini saudara pimpin KTB, saudara bermisi. Hari ini saudara melakukan sesuatu di dalam nama Tuhan bagi orang lain di sekitar saudara lagi bermisi. Jadi saudara jangan pikir bermisi harus pergi ke Papua, harus pergi ke daerah tertentu. Tidak, saudara. Lakukan mulai dari sekarang dengan apa yang ada pada saudara. Saudara mau melayani dan bermisi tanpa pengorbanan diri itu omong kosong, saudara. Karena misi itu dimulai dengan Allah yang mengorbankan putra tunggalnya buat saudara dan saya. Itu yang kita peringati ini sekarang. Jadi kalau saudara berbicara misi tanpa mengorbankan diri, tanpa mengorbankan waktu, tanpa mengorbankan uang, maka saudara lagi omong kosong. Saudara bukan berbicara misi, ya. Tapi saudara lagi berbicara misi. Mungkin saudara lagi rindu pacar kali. Bukan itu, saudara, ya. Jadi saya tahu di dalam 1 Korintus katakan bahwa dirimu adalah bait Allah itu sendiri. Karena itu misi itu telah ditanamkan di dalam hati kita sebagai murid-murid Tuhan. Tuhan mau kita pergi. Mari kita semua refleksi di hadapan Tuhan. Mari kita semua berefleksi di hadapan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan di tengah situasi-situasi seperti ini, bahkan ke depan kita
di dalam pelayanan kita, bahkan di dalam cita-cita kita ke depan, mungkin yang dirancang bersama dengan calon pasangan hidup, atau dengan orang tua kita, atau dengan keluarga kita. Di mana posisi misi Tuhan itu di dalam hati kita? Kalau hari ini saudara mengaku murid Tuhan, pertanyaannya tetap sama. Apa yang Tuhan mau dari diri saya dan apa yang bisa saya buat? Ya. Pertanyaannya tetap sama buat kita. Apa sumbangsimu bagi pekerjaan Tuhan? Kalau saudara belum sungguh-sungguh mendengar itu, tadi dinyatakan, milikilah hati yang mengasihi Allah. Minta Tuhan kasih hikmat buat saudara. Pikirkan baik-baik. Apa yang Tuhan mau saudara lakukan sekarang, bahkan nanti di dalam hidup saudara. Hidup ini begitu singkat, saudara. COVID mengingatkan kita bahwa siapa saja bisa mati, saudara. Kematian menjemput tidak pandang bulu, saudara. Tetapi bukan masalah mati, saudara. Tetapi misi apa yang telah kita lakukan di dalam masa-masa hidup kita yang singkat ini. Renungkanlah itu baik-baik di dalam hidup saudara. Listen to the word and listen to the Lord. Tuhan akan menuntun saudara untuk mengerjakan pelayanan.